wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di podcast IAT UIN Ciamis. Di sini saya perkenalkan, nama saya Regina Natasha Nurul Aisyah. Saya mahasiswa di Universitas Islam Darussalam Ciamis, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas satu artikel yang ditulis oleh Pak Munirul Ikhwan. Nanti kita akan sama-sama menghadirkan narasumber yang cukup luar biasa, sama-sama mahasiswa, teman saya juga di kelas gitu. Dia adalah Fuad Ramdhani yang sekarang kebetulan juga sedang menjadi Ketua HMPS Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Halo Mas Fuad. Halo Kak, aman. Santai ya, santai. Santai. Jawab. Gini Apa? kita itu di sini kan mau bahas satu karyanya Prof. Munirul Ikhwan ya. Bisa nggak kamu jelasin dulu gitu? Ini tuh artikelnya membahas tentang apa? Nah, secara garis besar sih Pak Munirul Ikhwan ini di sini beliau pengen ngatain bahwa Quran itu terbentuk daripada lebih dari banyak bahasa Arab ya. Jadi nggak hanya satu aja. Kan kalau kita pahami sekarang itu Al-Quran itu terbentuk dari bahasa Arab orang-orang Quraisy kan. Ternyata enggak, itu wacana yang diberikan oleh sarjana muslim dulu. Klasik ya. Klasik ya. Dialek Arab itu tidak jauh beda dengan bahasa Arab gitu. Nah, lanjutnya nih, kalau kita lihat lagi ya secara garis besar bahwa di artikel ini tuh Pak Munir juga pengen ngomong kalau Quran dengan berbagai dialek. Nah, khususnya terkait monetisasi ketuhanan lah. Soalnya kan sebelum Nabi Muhammad kan banyak nabi-nabi yang lain ya dengan bahasa, misalkan Injil dengan bahasa Yunani-nya, terus kitab Zabur dengan bahasa Suryaninya, misalkan gitu kan. Nah, ini yang akan dibahas oleh Pak Munir itu. Sorry, saya potong dulu nih. Kamu udah jelasin tuh. Saya lupa nih, belum nanya judulnya itu apa, diterbitinnya di mana. Karena nanti takutnya teman-teman itu mau baca gitu. Takutnya setelah mendengar podcast ini tuh mereka penasaran terus mau baca. Itu judulnya apa dan diterbitkannya di mana? Judulnya itu bahasa Inggris sebenarnya, artikelnya bahasa Inggris ya. Judulnya itu When Literally Arabia Adopted for a Religious Mission, the Quran and the Expansion of the Arabic Poetics Coin ya. Nah, ini Pak Munirul Ikhwan ini di jurnal Al-Jami'ah, Journal of Islamic Studies. Teman-teman bisa cari aja lah jurnalnya. Itu bisa diakses ya teman-teman. Takutnya mau lihat gitu setelah mendengar penjelasan dari Fuad, nanti barangkali ada yang mau melanjutkan membaca atau belum paham silakan. Gini aja, nanti kita kasih link jurnalnya di kolom deskripsi ya, biar nanti teman-teman juga bisa baca. Oke. Sekarang gini, saya mau nanya lagi, kan tadi udah disebutin ya, pemahaman kita itu yang dibentuk oleh ulama-ulama klasik bahwa Al-Quran itu berasal dari bahasa Arab dengan dialek Quraisy. Kenapa sih harus Quraisy gitu? Padahal kan suku di Mekah pada saat itu, kesukuan di Mekah pada saat itu bukan hanya Quraisy. Kenapa Quraisy? Ini sebelum kita ngebahas ke sana, kalau menurut saya kita bahas dulu sastra Arabia. Prem terbentuknya bahasa Arab. Nah, bahwa sastra Arabia ini sebagai satu metode wacana yang digunakan untuk membawa orang yang dengerin itu bahwa ini tuh ucapan Tuhan. Kalau saya nggak salah itu poinnya sastra Arab itu punya satu nilai supranatural. Iya. Iya kan? Sastra Arab ini sebetulnya dibentuk dari tiga prem.
Pertama itu bahasa pra-Islam. Ya. Yang kedua dialek-dialek lokal orang Arab itu sendiri. Yang ketiga Al-Quran. Nah, sastra Arab ini dibentuk dari 3 peran tersebut. Nah, yang mana apa namanya? Kenapa Al-Quran dimasukkan kepada peran sastra Arab? Karena Al-Quran ini itu tidak bisa ditandingi dengan syair-syair pada masa itu. Nah, misalkan gini ya, kan kalau kita lihat dalam sejarahnya ya, bahwa orang-orang Arab itu sekitaran Arab dari timur ke barat, mereka itu ahli-ahli syair. Iya. Mereka itu bahwa kalau kita orang hebat itu kita yang bisa bersyair, menunjukkan ke apa ya istilahnya ya, kehebatan gitu lah, kehebatan, kemuliaan gitu lah. Nah, muncullah Al-Quran itu sendiri kan untuk menandingi syair-syair Arab pada masa itu ya. Kan emang kenapa Al-Quran diturunkan di Arab karena itu, karena untuk menandingi syair-syair jahiliyah. Nah, akan tetapi gini, beda ya, Al-Quran ini berarti kalau misalkan wacananya seperti itu, muncul lagi pertanyaan, apakah mungkin sama gitu Al-Quran itu dengan syair-syair jahiliyah? Tentunya tidak, berbeda ya. Karena kalau kita lihat dalam semantikanya ya, ini udah diuji oleh seorang tokoh di Jepang namanya Ijutsu itu, bahwa katanya keijazan Al-Quran, kehebatan bahasa Al-Quran itu tidak bisa ditandingi dengan syair-syair jahiliyah. Bisa teman-teman cari artikelnya tuh, saya sudah baca kemarin ya. Itu mungkin. Ya, balik lagi ke pertanyaan yang tadi ya, karena saya masih penasaran. Kenapa sih ulama klasik itu ngomongnya Arab itu ya, Al-Quran itu ya Arabnya Arab Quraisy gitu. Oke. Nah, mungkin gini, kan di masa pada saat itu ya, mungkin tadi kan pertama karena Al-Quran diturunkan langsung kepada Nabi Muhammad yang legalitasnya sebagai keturunan orang Quraisy, itu pertama. Yang kedua, karena orang Quraisy ini sebagai pemegang tahta politik, sebagai pemegang tahta kekuasaan pada situ, bukan artian kekuasaan kayak presiden atau khalifah ya. Jadi bukan, karena mereka itu suku yang paling hebat lah, punya otoritas tinggi. Artinya berarti kan ulama klasik itu menyimpulkan Al-Quran itu Arabnya Arab Quraisy karena dilihat dari sisi sejarahnya. Dari sejarah. Kemudian tadi sudah dijelaskan juga kan oleh Fuad di sini bahwa ternyata ada kesarjanaan Barat yang mengatakan bahwa tidak seperti itu, bahwa bukan dari Quraisy gitu, bukan dari Arab Quraisy. Nah, mungkin bisa dijelaskan itu maksudnya seperti apa ya? Nah, mungkin mereka itu beranggapan bahwa orang-orang Barat melihat dalam sisi yang lain ya, dalam kebahasaan Al-Quran ya. Karena bahasa Al-Quran itu sendiri, kita balik lagi bahwa bahasa Al-Quran ini bukan dari orang Malaysia saja, karena menggunakan istilahnya kalau dalam puisi ya, kita istilahnya itu ada koinnya atau koin ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu bahasa umum lah. Nah, Al-Quran ini menggunakan bahasa umum. Artinya apa? Artinya Al-Quran tidak menggunakan dialek-dialek khusus, dialek-dialek Arab yang khusus, tapi Al-Quran menggunakan semua bahasanya, menggunakan bahasa umumnya. Nah, kita lihat juga ya bahwa ternyata bahwa bahasa Arab ini, kalau dalam bahasa sastra Arab ya, banyaknya itu dari orang-orang Najd, bukan dari orang-orang Quraisy. Kenapa Najd? Kenapa Najd? Ya, karena pada saat itu penyair-penyair itu yang paling populer lah, nggak dari orang Quraisy, tapi orang Najd gitu. Barusan kan kamu nyebutin istilah sab'at ahruf. Sab'at ahruf itu maknanya kan banyak ya? Iya. Maknanya banyak. Ini tuh maksudnya kemana? Nah, kita kembali lagi ya kepada hadis Nabi Muhammad SAW, bahwa ketika itu Nabi Muhammad menyebutkan sab'at ahruf.
Artinya kalau secara literal ya 7 huruf kan ya. Ya. Sebagian ulama qiraah mereka itu mentafsirkan bahwa surat At-Tahruf ini sebagai 7 variasi bacaan. Untuk nah, kalau dari penafsiran yang lain bahwa surat At-Tahruf ini 7 bacaan dialek ya, dialek orang Arab dan Islam pada saat itu. Ada lagi yang menafsirkan bahwa surat At-Tahruf ini bukan angka 7 secara literal atau secara angka, tapi surat At-Tahruf ini banyak penafsiran gitu, dengan banyak penafsiran. Oke, sekarang apa hubungannya surat At-Tahruf dengan penelitian ini? Kenapa Prof. Iwan itu membahas tentang surat At-Tahruf? Nah, mungkin gini ya, asumsi saya ini Pak Munirul Ikhwan mengaitkan dengan surat At-Tahruf ini. Pertama mungkin kalau kita dari tujuannya Pak Munirul Ikhwan dalam menulis artikel ini, beliau ingin menyampaikan bagaimana Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan Al-Quran ya dengan bahasa yang dengan bahasa ilahiyah ya. Sedangkan bahasa ilahiyah ini bahasa Arab gitu. Tapi muncul lagi pertanyaan, bahasa Arab ini bahasa Arab yang mana? Nah, disinilah mungkin ya surat At-Tahruf ini menjadi satu mungkin ya gambaran saya bahwa Pak Munirul Ikhwan mengaitkan dengan surat At-Tahruf ini untuk menjadi penengah dari wacana Al-Quran ini bahasanya Quraisy nih, milik saya, orang-orang Quraisy gitu. Terus menengahi lagi wacana orientalis tentang bahwa ketidakkonsistenan bahasa Al-Quran. Terus menjadi menjadi penengah atau menjadi jawaban perbedaan bacaan Al-Quran. Karena kenapa? Karena ketika orang-orang orientalis melihat bahwa banyak sekali bacaan-bacaan Al-Quran yang berbeda, ini menimbulkan ketidakkonsistenan wahyu ilahiyah, perbedaan perbedaan bahasanya, perbedaan penulisannya, perbedaan dalam mengucapkannya gitu. Ini menjadi istilah jawaban lah bagi mereka gitu. Itu sih. Misalkan ada yang menyebut di Al-Quran itu ada yang menyebutkan itu Makkah dan Baka kan. Nah, ini berbeda teman-teman. Kalau orang Quraisy dan kalau ini Al-Quran ini menunjukkan kepada orang Quraisy dan Hijaz, menceritakan lah istilahnya ya, menggunakan kata Makkah ya. Tapi kalau Bani Nazir ya, ini suku yang lain menggunakannya Baka. Kenapa? Karena kesusahannya orang Bani Mazim ini dalam menyebutkan huruf ba. Mereka itu kalau menyebutkan ba itu jadi ma, jadi maka itu jadi baka gitu. Tapi saya punya pendapat yang lain ya tentang kenapa Prof. Munirul Ikhwan ini mencantumkan pembahasan surat At-Tahruf. Iya. Asumsi saya mungkin Prof. Munirul Ikhwan ini ingin menunjukkan bukan, artinya menurut saya ya, bukan sebagai penengah gitu. Surat At-Tahruf ini bukan sebagai penengah, tapi lebih ke satu upaya untuk bisa membuat Al-Quran itu dipahami oleh siapapun. Saat itu kan dialognya banyak ya, gitu. Sampai akhirnya kenapa Rasul ini menyebutkan surat At-Tahruf, karena agar pesan yang terkandung di dalam Al-Quran ini bisa tersampaikan. Dan ini menurut saya ada kaitannya dengan misi religius. Artinya kan Al-Quran diturunkan itu punya misi. Misinya apa? Misi religius itu bisa disampaikan kepada siapapun yang hidup pada masa itu, termasuk di zaman sekarang, dengan cara surat At-Tahruf itu. Jadi lebih ke satu upaya mungkin ya, satu upaya yang bisa membuat orang-orang itu paham akan makna yang terkandung di dalamnya. Ya karena tadi Al-Quran itu mungkin itu pendapat saya ya, tapi benar sih, benar. Ya mungkin enggak terlalu jauh, cuman berbeda. Iya, benar. Lanjut lagi kita diskusinya ya. Terus
asing bro. Jadinya nggak bahasa apa namanya. Terus gini, kalau misalnya kita lihat di poin terakhir ya, poin terakhir di artikel ini membahas tentang kata-kata asing. Artinya di sini juga akan ada perdebatan tentang apakah Al-Quran itu benar-benar mubin atau tidak. Nanti kan dalilnya ada. Nah, menurut Fuad gitu. Silakan benar. Saya sih berpendapat bahwa adanya kata-kata asing dalam Al-Quran ini sebagai bentuk apa namanya, bukan kalau dalam istilahnya itu vernakularisasi, lokalisasi yang bahasa. Berarti Fuad sepakat ya sama ini. Berarti apa tadi judulnya? Literary Arabia. Itu vernakularisasi. Jadi lokalisasian bahasa gitu. Misalkan kan dalam Al-Quran ada kata sijil ya. Sijil ini kalau kita lihatnya itu bukan dari bahasa Arab asli, tapi dari bahasa asli, bahasa Pahlavi, bahasa sebelum Arab gitu. Arab. Yang ada kan kalau sijil itu kan apa namanya, halus gitu. Jadi kayak gitu. Apa namanya, bahasa, kenapa ada bahasa asing dalam Al-Quran secara garis besarnya, yang saya pahami itu ada pelokalisasian bahasa. Berarti memang itu pada asalnya bahasa asing, tapi yang kemudian diarabkan. Ini mungkin ya yang menjadi salah satu pembahasan penting juga yang dibahas oleh Prof. Nurul Ikhwan, bahwa memang dalam Al-Quran itu ada beberapa kata yang bisa dibilang kata serapan lah ya, serapan dari bahasa lain, tapi kemudian itu diarabkan. Dan ini merupakan pendapat yang moderat, pendapat yang tengah, yang ada di barisan tengah antara kubu yang menyebutkan bahwa Al-Quran itu mengutip bahasa asing dan yang mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak mengutip bahasa asing sama sekali. Oke, itu berarti ya tentang bagaimana isi dari artikel yang ditulis oleh Prof. Nurul Ikhwan ini. Tapi sebelum ditutup nih, ini kan kita ceritanya lagi mereview artikel orang ya, gitu. Pasti dong, kamu ketika baca itu melihat ada satu kekurangan atau ada kelebihan yang lain gitu. Mungkin bisa disampaikan di sini. Ya, disclaimer ini ya. Kalau kelebihannya banyak sekali tuh. Karena ketika saya baca buku artikel ini, tulisan ini, saya banyak sekali insight baru mengenai sejarahnya dan juga hubungan-hubungan gitu, hubungannya itu sejarah dengan teori-teori gitu, ada ketersambungan gitu. Nah, yang selanjutnya mungkin ya ada segi kekurangan itu, pertama mungkin ya, satu sih menurut saya kurang menemukan pembahasan mengenai bagaimana prosesi Nabi Muhammad dalam menyampaikan ya. Karena kalau saya lihat dari dari judulnya itu kan menjelaskan misi religius Nabi Muhammad. Ya, di sini hanya menjelaskan tentang perbedaan bacaan, dialek, hanya itu. Tidak secara jelas gitu ya. Sejarah mungkin tersirat atau gimana sih, saya bingung juga gitu dengan Pak Nurul Ikhwan ini. Saya kurang paham juga gitu. Iya, saya juga sepakat dengan apa yang kamu katakan ya. Memang di judul kan besar tuh, misi religius gitu. Tapi benar, ketika saya baca artikel ini memang tidak menemukan secara tersurat gitu. Mana sih yang ngejelasin tentang misi religiusnya itu gitu. Apakah misalkan bisa ditampilkan contohnya atau apa, di sini kan nggak ada ya. Mungkin contohnya bisa kita dapat setelah kita benar-benar paham. Mungkin itu. Iya, soalnya gini, kalau pertanyaannya gini, bagaimana Nabi Muhammad menghadapi perbedaan dialek orang Arab gitu ya? Pertanyaannya kayak gitu kan? Nah, itu sih mungkin ya.
Udahlah, saya mungkin itu aja sih dari saya. Oke, kekurangan cuma satu nih. Iya, satu aja dah. Satu ya, yang jadi kekurangan memang tidak ditemukan pembahasan yang secara inti gitu, langsung maksudnya yang secara khusus membahas tentang misi religius itu memang tidak ditemukan. Ya mungkin itu ya teman-teman. Sebelum diakhiri, mungkin saya di sini akan sedikit menyampaikan kesimpulan dari perbincangan kita tadi. Mungkin bisa disimpulkan bahwa artikel ini membahas tentang bagaimana bahasa Al-Quran yang sebenarnya. Ini mungkin merupakan satu warna yang baru dalam penelitian bahasa-bahasa Al-Quran sebelumnya, yang mengatakan bahwa oh Al-Quran itu ya bahasa orang-orang Quraisy gitu. Tapi di penelitian ini tidak seperti itu, karena ada yang namanya sastra Arabia gitu, yang mana memang bukan hanya Arab Quraisy saja gitu, yang nantinya menyebabkan adanya perbedaan bacaan gitu, dari tadi lah sab'atul ahruf dan lain sebagainya. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Sebelum ditutup, jangan lupa like, comment, and subscribe channel IAT Universitas Islam Darussalam Ciamis.